Oke, setelah kita nyobain 5G-nya Indosat dan Telkomsel, sekarang gilirannya kita nyoba 5G-nya XL. Kali ini kami akan mencobanya di XL Center, XL Axiata Tower, Kuningan, Jakarta. Seberapa kencang? Bagaimana caranya bisa mencobanya? Di mana bisa mencobanya? Dan smartphone apa saja yang di tahap awal banget ini yang bisa memanfaatkan 5G-nya XL? Kami bawa tidak kurang dari 20 smartphone berlabel 5G dalam pengujian kali ini. Ya, kami memang tidak membuat video di XL Center banyak-banyak. Tujuan kami adalah menguji sekitar 20 smartphone 5G yang ada di tangan kami secepatnya saja. Karena walaupun prokesnya dijaga ketat, tapi kami tetap harus waspada ya kalau ada di ruang publik ya. Nah, lalu perhatikan pernyataan saya dulu nih ya. Semua smartphone yang kami bawa diuji hanya untuk mencoba apakah sudah bisa terkoneksi dan memanfaatkan jaringan 5G-nya XL. Kecepatan yang diperoleh itu cenderung akan naik turun untuk semua smartphone. Variannya itu bisa di kisaran 250 sampai sekitar 350-360 Mbps. Itu untuk downloadnya. Dan untuk upload itu sekitar 40 sampai 100 Mbps. Kami tidak mencoba cari kecepatan terbaik. Kami hanya nguji sekitar 2 sampai 3 kali. Yang terbaik mana itu kita ambil ya. Kalau kita nyobanya 15 kali bisa jadi semua jadi mirip, tapi akan jadi lama banget kita di situ. Ingat, prokes dijaga. Jadi jangan bandingkan kecepatannya. Ini bukan tes perbandingan ya. Sekali lagi jangan bandingkan kecepatannya ya. Oke? Nah, kita pakai megabit per second atau megabit per detik. Kalau mau tahu megabyte per detik itu mudah, dibagi 8 aja. Jangan pusing, bagi 8 aja. Masih ada kalkulator kan ya. Catatan berikutnya ya. Indikator untuk terkoneksi ke jaringan 5G yang paling mudah adalah dengan melihat indikator pada aplikasi speed test. Ya, ada aplikasi lain juga sih. Yang paling gampang speed test. Kalian ngetes speednya aja ya. Nah, kalau di indikator sudah tertulis 5G berarti terkoneksi 5G. Sebab bisa loh ya indikator sinyal di atas itu tulisannya 5G di sinyal ya. Tapi koneksinya 4G itu artinya pemancarnya memang 5G ya. Tapi smartphone-nya hanya terkoneksi dengan kemampuan 4G aja. Oke, kita langsung aja mencoba jajaran smartphone yang kami bawa. Ingat, jangan dibandingin speednya ya. Ini hanya untuk tes bisa jalan atau nggak bisa jalan.
Sebagai catatan, Samsung S21 Ultra dan Poco X3 GT ternyata memang belum bisa terkoneksi ke jaringan 5G-nya XL. Meskipun harusnya yang dua ini harusnya memang bisa ya. Kemungkinan besar ini masalah nungguin update aja. Kemudian untuk Oppo Reno 6 Pro 5G ini agak unik ya. Ini harusnya bisa banget. Pihak XL udah nguji bareng dengan Oppo dan hasilnya adalah emang bisa. Tapi unit yang di kami mungkin belum dapat update terakhir untuk bisa dimanfaatkan bersama dengan jaringan 5G-nya XL. Tinggal nunggu waktu aja sih harusnya. Nah, sementara itu entah kenapa smartphone seperti ROG Phone 5 dan Black Shark 4 itu belum bisa terkoneksi. Kami belum dapat konfirmasi selanjutnya lagi ya. Nah, oh ya, kalau kalian merasa ada berapa smartphone yang belum diuji, itu karena memang kami tidak sedang memegangnya ya, atau memang update softwarenya belum membuka menu 5G. Contohnya seperti iPhone 12 Pro Max yang resmi di Indonesia ya, itu kami bawa sebenarnya, tapi ya itu belum bisa 5G. Menunya aja nggak ada gitu, mau di 3 operator juga nggak bisa semua gitu pada saat video ini dibuat. Sementara itu kalau untuk Vivo X60 dan X60 Pro itu harusnya malah bisa. Tapi ya karena sudah dikembalikan jadi kita nggak pegang saat ini gitu ya. Jadi nggak mutlak yang nggak ada di sini pasti nggak bisa. Tapi yang ada di sini bisa, itu udah pasti bisa. Gitu ya kira-kira ya. Udah mulai pusing belum? Oke, lanjut. Dari sisi kecepatan, menurut pihak XL ini adalah kecepatan yang agak lebih tinggi daripada kecepatan yang umum kalau layanannya sudah dibuka nanti ya. Nah, ekspektasinya memang jadi kalau kita hitung ya, kalau bilang separohnya berarti sekitar 100 sampai 200 mungkin ya. 100 sampai 200 Mbps. Itu membuat estimasinya XL jadi mirip dengan estimasinya Telkomsel ya. Telkomsel juga bilang segitu, sekitar 1 sampai 200 Mbps ya. Oh ya, saat ini XL menggunakan teknologi DSS atau Dynamic Spectrum Sharing dari Ericsson. Kalau yang kita tes itu pakai Ericsson, lalu di tempat-tempat lain itu pakai Huawei ya. Nah, untuk pita yang digunakan itu adalah 1800 dan anchor band-nya ada di B1 atau 2100. Ini berarti smartphone yang bisa pakai 5G-nya itu N3 ya band-nya ya. Lalu Dynamic Spectrum Sharing-nya harus aktif ya, dan anchor band-nya bisa di B1. Ini udah pasti bisa, harusnya teoritis ini pasti bisa di jaringan 5G-nya XL yang tahap awal. Kalau tahap lanjutan nanti bisa beda lagi, pitanya bisa nambah lagi ya. Nah, uniknya dengan DSS berarti kan dia sharing spektrum ya antara 5G dengan 4G di tempat yang sama. Itu berarti kalau XL mau mengembangkan 5G-nya, semua 4G-nya harus ditingkatkan juga kemampuannya. Jadi kalian pengguna smartphone 4G, terutama yang pakai XL, harusnya happy dengan penggunaan 5G DSS di XL ini. Nah, kalau kalian mau mencoba smartphone 5G kalian sendiri, siapa tahu ada yang udah beli ya, bisa aja datang ke XL Center di XL Axiata Tower yang sama dengan tempat kita ini. Beritahu bahwa kalian ingin mencoba 5G dengan smartphone 5G kalian. Lalu beritahukan nomor XL kalian. Nah, di situ kalian bisa memperoleh kuota data 25 GB untuk hari itu. Dan ini adalah kuota data 5G, spesifik untuk 5G, untuk seharian. Oke, selain di XL Center yang kami kunjungi, jaringan 5G XL sudah mulai diaktifkan juga di beberapa tempat yang lain. Bahkan di Bandung dan Depok Margonda ini diaktifkan di tempat yang terbuka, bukan di dalam XL Center saja. Menurut pihak XL, sebetulnya tanpa paket 5G khusus tadi, pelanggan XL bisa saja mencobanya, tapi kecepatannya tentunya akan terbatas ya kalau tempat-tempat terbuka. Nah, menurut pihak XL juga, jaringan 5G yang digelar ini atau yang dihidupkan ini sifatnya baru untuk edukasi 5G saja. Jadi belum ada paket 5G yang diperjualbelikan saat video ini dibuat. Untuk edukasi ya. Jadi untuk edukasi, buat kalian bisa nyobain gitu. Oke, kedepannya masih akan ada pengembangan tentunya ya. Dan seharusnya pihak XL Axiata pun akan berusaha memperoleh pita frekuensi lainnya untuk pengembangan 5G di kemudian hari. Supaya lebih banyak lagi smartphone yang kompatibel dan 5G bisa tersedia lebih meluas lagi di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan teknologi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.